Oke teman-teman, aku akan jelaskan materi SMP kelas 9 semester 2 tentang tokoh perdamaian, mapel agama Buddha. Pengertian tokoh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tokoh diartikan sebagai orang yang terkemuka atau terkenal, panutan. Teori tersebut dapat dijelaskan tokoh pengertian adalah orang yang berhasil di bidangnya yang ditunjukkan dengan karya-karya monumental dan memiliki pengaruh pada masyarakat sekitarnya. Pengertian perdamaian. Arti penting perdamaian dunia adalah gagasan kebebasan, perdamaian, kebahagiaan seluruh negara ataupun bangsa. Perdamaian dunia menjadi cita-cita, harapan, dan impian setiap negara untuk mewujudkan kehidupan dunia yang damai, aman, dan tentram. Karena itulah, di Indonesia perdamaian dunia juga tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 45. Tujuan perdamaian. Perdamaian dunia memberi sumbangsih penting bagi kemajuan sebuah negara. Pasalnya, dengan adanya perdamaian dunia, maka kemajuan negara bisa diwujudkan. Karena itulah perdamaian dunia bagi sebuah negara hakikatnya bisa memberikan kesejahteraan dan kestabilan ekonomi ataupun sosial. Dasar pelaksanaan perdamaian dunia. Pembukaan UUD 45 terkait peran Indonesia dalam perdamaian dunia, yakni pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tokoh perdamaian. 1. Mendamaikan konflik Sungai Rohini. 2. Mendamaikan konflik suku Faji dengan Magadha. 3. Mendamaikan Angulimala. 4. Mendamaikan seluruh batin siswanya yang ingin bebas dari penderitaan. Tokoh perdamaian lagi ya. 1. Dalai Lama, pemimpin spiritual Tibet. 2. Aktivitas spiritual. 3. Memperjuangkan kemerdekaan Tibet atas Cina dalam 1959 sampai sekarang. Jigme Singye Wangchuck, Raja Bhutan. Model Bhutan ialah mementingkan perkembangan yang seimbang antara materi dan spiritual, perlindungan terhadap lingkungan hidup, dan proteksi terhadap kebudayaan tradisional diletakkan di atas perkembangan ekonomi. Standar untuk pengukuran perkembangan ialah Gross National Happiness atau GNH. Raja Wangchuck sangat memperhatikan pelestarian lingkungan hidup Bhutan. Ia memberlakukan larangan merokok di seluruh negeri dan melarang impor kantong plastik. Selain itu, pemerintah menentukan setiap orang dalam 1 tahun minimal harus menanam 10 batang pohon. Yang kedua, tokoh perdamaiannya. Thich Nhat Hanh mendirikan gerakan Engaged Buddhism dengan mempraktikkan meditasi dan mendedikasikan hidupnya untuk membantu orang lain. Beliau menciptakan istilah ini dalam bukunya Vietnam, Lotus di Lautan Api, atau Vietnam Lotus in a Sea of Fire. Yang ketiga, tokoh perdamaiannya adalah Profesor Dr. atau H.C. Venerable Master Ching Kung, tokoh perdamaian dunia dari agama Buddha. Master Ching Kung pernah berkunjung ke Vatikan, Kairo, Cina, serta Vatikan bersama Gus Dur dalam rangka perdamaian dunia.
Keempat, tokoh perdamaiannya. Cerita Jataka yang bertemakan perdamaian adalah kisah pedagang dari Serifa atau Serifanija Jataka. Tujuan untuk mempelajari Dhamma, ajaran Buddha, dan adalah guna menyelidiki cara mengatasi penderitaan serta mencapai kedamaian dan kebahagiaan. Harap dipahami dengan jelas dan gamblang bahwa sesungguhnya saat pikiran ini diam, didukung oleh ucapan dan perbuatan, ia ada dalam keadaan alaminya, keadaan normalnya. Namun, begitu pikiran itu bergerak, ia menjadi terkondisi atau sankara. Ketika pikiran terpikat pada suatu hal, ia menjadi terkondisi. Saat kebencian timbul, ia menjadi terkondisi, menjadi kekerasan, kekacauan, dan pertikaian. Ia menjadi terkondisi. Pikiran ini menjadi pendorong timbulnya kondisi tersebut. Kesimpulannya adalah ketika hidup, kita memiliki kondisi yang tidak membahagiakan. Merenungkan apa yang timbul di dalam pikiran adalah penting demi berhentinya proses goyahnya kondisi pikiran itu sendiri. Jika kita menginginkan kedamaian dalam diri kita, maka hal itu pantas menjadi perenungan setiap orang agar mampu membawa hidup ini ke arah yang membahagiakan. Buddha mengajarkan kita untuk merenungkan kondisi yang mengacaukan pikiran itu. Kapanpun pikiran itu bergerak, ia menjadi tidak stabil dan tak permanen atau anicca, tak memuaskan atau duka, dan bukan sebuah diri atau anatta. Ini semua merupakan tiga corak universal dari semua fenomena yang terkondisi. Buddha mengajarkan kita untuk mengamati serta mengkontemplasikan pergerakan pikiran itu. Kondisi ini menjadi terapi hati kita, tidak hanya sesaat, tetapi kondisi itu menjadi memori yang membahagiakan atau good memory dalam waktu yang sangat lama atau hitaya sukaya. Nah, ini adalah seperti ya kesimpulan kalau seperti orang bodoh akan mengalami kesulitan dalam hidupnya. Semakin banyak kebodohan yang dimiliki, maka semakin banyak pula kemungkinan mengalami kesulitan dan penderitaan dalam hidupnya. Oke, sampai sini dulu ya video kali ini tentang agama Buddha, yaitu tokoh perdamaian ya. Mapel agama Buddha kelas 9 semester 2. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye bye.